Bujang. Woo! Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channelnya jomblo friendly banget, yaitu Uzumaki Film. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang berjudul High School DxD Hero, atau judul alternatifnya itu High School DxD Season 4. Dan anime ini dirilis pada tahun 2018. Yang belum nonton Season 1, Season 2, Season 3-nya bisa cek di deskripsi atau pojok kanan atas kalau ada. Kalau nggak ada ya di deskripsi Bujang. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, nah biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih. Dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warnanya abu-abu itu udah mantep bet dah. Ya udah kalau gitu kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan Issei dan yang lain ingin pamitan dulu sama keluarga Rias karena ingin pergi karya wisata ke Kyoto. Biasalah kan namanya juga udah kelas 2 gitu, pasti ada jalan-jalannya. Lalu Issei dan Rias bertemu dengan Raja Iblis sama Seiroh. Di situ Seiroh ingin membahas tentang battle rating game yang nanti bakal melawan Rias, di mana ada beberapa peraturan yang dihapus dan dikasih izin untuk memakai kekuatan apapun. Bisa dibilang bebas lah. Seiroh juga meminta ada battle dikit sama Issei. Battle pun dimulai, cuma Issei di sini malah kewalahan, atau ya masih seimbang lah sama Seiroh. Kemudian Asia beserta yang lain meminta Rias untuk menggunakan kekuatan tombolnya supaya Issei makin badass. Tapi Seiroh menghentikan battlenya karena mending dipakai nanti pas udah mulai rating game. Setelah itu besoknya mereka pun berangkat ke Kyoto. Lanjut, di dalam kereta Issei lagi mengingat perkataan Azazel yang menyuruhnya membersihkan kutukan atau energi dari pemegang secret gear sebelumnya, yaitu dengan memasuki alam bawah sadar. Lalu Issei di situ bertemu dengan tante-tante bernama Elsa, seorang pemegang secret gear ciwi terkuat. Elsa di situ memberikan sebuah kotak berisi kekuatan dari para pendahulu kepada Issei. Cuma sebelum dibuka, Elsa ngingetin dulu kalau nanti kotaknya udah kebuka, Issei harus menerima kekuatannya sampai akhir. Kemudian Issei pun sadar kembali pas membuka kotak itu. Cuma The Drake mengatakan kalau isinya nggak tahu ada di mana, tapi pastinya nanti bakal balik lagi ke Issei. Akhirnya mereka semua pun sampai di Kyoto. Saat pengen keluar stasiun, mereka ngelihat ada orang sawan yang pengen opai juga macam trio Ecchi. Setelah sampai di hotel, mereka pun jalan-jalanlah melihat kota Kyoto. Tapi pas lagi jalan, Issei merasakan kalau mereka lagi diikuti dan memutuskan untuk menjauhi teman-temannya dulu. Kemudian saat di kuil, Issei malah dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh bocil rubah. Di situ Issei dituduh sama tuh bocil karena mungkin menculik ibunya. Di situ Issei mencoba kabur, tapi untungnya ada teman-temannya buat bantuin. Saat udah ke pojok, bocil rubah itu pun mundur dulu. Malamnya mereka semua berkumpul buat mengadakan rapat tentang pemimpin yokai atau bisa dibilang juga Kyuubi yang diculik oleh Ghost Brigade. Cuma Azazel meminta mereka jangan ikut karena mending nikmatin aja dulu karya wisatanya. Besoknya pas abis jalan-jalan, mereka dikejutkan dengan suara orang yang meminta opai lagi, persis seperti di stasiun. Lalu mereka pun dikepung oleh pasukan yokai. Cuma ternyata itu adalah orang suruhan Azazel buat menjemput Issei sama yang lain. Kemudian mereka dibawa ke tempat kerajaan yokai dan bertemu dengan bocil rubah kemarin bernama Kuno. Di situ Kuno meminta maaf atas perlakuannya kepada Issei and friends. Singkat aja, saat mereka lagi jalan-jalan lagi, tiba-tiba mereka dipaksa memasuki ruang dimensi. Kuno pun mengatakan situasinya ini mirip seperti penculikan ibunya. Terus mereka bertemu dengan praksi pahlawan yang dipimpin oleh orang bernama Cao Cao. Cao Cao mengatakan kalau dialah yang menculik pimpinan yokai. Dan terjadilah battle antara praksi pahlawan dengan keluarga Gremory. Pas lagi battle muncul senjata berbentuk golem. Ternyata golem itu kepunyaan ciwi penyihir Kawai suruhan Pali.
Ya bisa dibilang kedatangannya bantu dikit lah. Tapi Cao Cao dengan easy mampu beresin itu golem. Setelahnya ruang dimensi kembali seperti semula. Lanjut, saat malamnya mereka semua melakukan rapat untuk menyelamatin pimpinan yokai beserta kota Kyoto dari praksi pahlawan. Azazel di situ meminta mereka buat bertahan sampai bala bantuan datang karena si Cao Cao ini OP parah. Cuma sebelum berangkat ke TKP, Issei dikasih sebuah bola oleh Azazel. The Drake mengatakan kalau itu adalah benda yang hilang dari kotak. Berarti ternyata kejadian kasus orang-orang pengen megang Opai berasal dari bola itu, yang merupakan potensi dari Issei. Pas lagi OTW, mereka malah masuk ke ruang dimensi dan Issei sama Kuno terpisah dari teman-temannya. Issei pun mencoba menelpon Kiba. Lalu Kiba mengatakan kalau Issei harus menjadi pemimpin sementara karena Rias nggak ada di situ. Tapi sebelum berangkat, Issei malah bertemu dengan anggota praksi pahlawan yang pernah ia kalahin, yaitu orang yang bisa menggunakan kekuatan bayangan. Dan terjadilah battle antara Issei sama Feng. Ya anggap aja Feng lah ya. Singkatnya, dengan easy Issei mampu ngalahin itu orang. Terus mereka berdua pun pergi untuk bertemu dengan yang lain. Kemudian setelah semua berkumpul, mereka langsung bertemu dengan para anggota praksi pahlawan dan melihat pemimpin yokai di situ cuma masih dikendalikan oleh Cao Cao. Lalu Cao Cao mengaktifkan kekuatan asli dari pemimpin yokai yang merubahnya menjadi Kyuubi, atau kalau di Naruto itu kita sebutnya Emusang. Ternyata tujuan Cao Cao adalah untuk memanggil Great Red ke dimensi bumi dengan memakai kekuatan Kyuubi. Xenovia yang mendengar itu langsung menggunakan pedang Durandal barunya dan menebas para anggota praksi pahlawan, sehingga menyebabkan bekas kayak kena meteor gitu. Wanjay, dikira udah kelar, buset ternyata masih hidup mereka. Jadinya Issei beserta yang lain harus battle melawan fraksi pahlawan. Sedangkan Saji bakal mengurus Kyuubi dengan berubah menjadi naga Vritra, yaitu salah satu dari 5 raja naga. Battle pun terjadi lagi, di mana di sini aku singkat aja ya. Jadi mereka semua kewalahan dan teman-temannya Issei ini kalah semua. Issei yang melihat itu langsung komat kamit aja. Terus dia bertemu dengan Elsa kembali. Lalu Issei pun curhatlah dengan si Elsa tentang dirinya kenapa bisa lemah. Tapi Issei langsung mengingat kalau dia adalah Opai the Dragon. Terus Elsa menyuruh Issei menggunakan bola potensinya dan terjadilah banyak bet zombie Opai. Wanjay. Abis itu Issei pun mensummon seorang Rias. Ya pastinya kalian udah pada tahu lah kekuatan paling kuat si Issei itu berasal dari mana, yaitu memencet tombol. Setelahnya Issei mendapatkan kekuatan asli dari The Drake. Kemudian Issei bertemu dengan Elsa dan Belzard yang bakal berpisah dengan Issei karena tugas mereka udah selesai. Oh ya, untuk si Belzard ini dia adalah pemegang secret gear terkuat selain Elsa ya tadi ya. Issei pun langsung menggunakan mode badasnya terus mengacak-ngacak si Cao Cao. Tapi ya nggak semudah itu juga bujang, karena si Cao Cao ini OP jadi susah dikalahin. Sebelum battle lagi, Cao Cao ini udah pede bet Great Red bakal datang. Tapi ternyata yang datang adalah salah satu dari 5 raja naga lagi, yaitu Naga Yulong. Mirip-mirip lah kayak naga di Dragon Ball. Lalu muncul kakek legend di situ yang menceramahi si Cao Cao. Nah, ada salah satu anggota fraksi pahlawan mencoba nyerang, tapi pastinya kalah. Di sisi lain, Kyuubi juga dapat dikalahin oleh Naga Yulong. Cao Cao yang melihat itu memilih mundur, tapi Issei memilih menembak mereka dan terkenalah si Cao Cao. Karena kena di situ Cao Cao udah emosi bet, terus pengen ngaktifin kekuatan aslinya. Cuma dihadang oleh anggotanya. Kemudian mereka pun mundur. Setelah itu, Kyuubi berhasil berubah kembali menjadi pemimpin yokai berkat kekuatan Issei yang digabung dengan kekuatan milik kakek legend. Besoknya mereka semua pamit untuk pulang dari Kyoto. Lanjut. Singkatnya, Issei dan Rias pergi mengunjungi kediaman dari Sherlock. Pas sampai di sana, mereka berdua diminta untuk mensadarkan ibunya Sherlock yang lagi keadaan koma. Tapi sayangnya Issei gagal melakukan hal tersebut. Terus mereka bertemu dengan Sherlock yang mengatakan jangan sungkan buat battle sama dia, karena Issei nanti takutnya malah down setelah mendengar masa lalu Sherlock dari Rias. Scan pun berpindah di ruangan klub di mana mereka semua lagi mengadakan rapat untuk rating game yang nanti bakal mulai.
Nah, ada satu momen di mana Rias mengkode-kode Issei biar bisa dipanggil nama dia. Malah sampai ada adegan hampir ngubrak-ngabrik, tapi aku skip aja karena takut kuning kita. Hehe. Cuma bodohnya Issei nggak peka-peka kayak kalian nih. Jadinya Rias tetap dipanggil dengan sebutan ketua. Mereka semua yang mendengar itu tentunya agak kecewa sama Issei. Akhirnya dimulailah pertandingan rating game dan tempat berlangsungnya berada di kota terapung Agreas. Jadi peraturannya adalah nanti setiap orang bakal dipilih sesuai total angka dadu. Nah, untuk pertandingan pertama yang maju duluan adalah Kiba karena nilai poin dia di situ adalah 3. Kiba di situ bakal melawan kuda dari Sairok. Ya, awal-awal battlenya emang seimbang. Tapi tetap aja Kiba lebih unggul dan dapat menangin buat ronde pertama. Untuk ronde kedua, kali ini Roswise sama Koneko yang bakal maju karena mereka poinnya kalau dijumlahin totalnya 10. Sedangkan Sairok memilih kuda dan bentengnya. Battle kali ini pun sama-sama sengit. Cuma ya kembali lagi, keluarga Gremory dapat menangin buat ronde kedua. Tapi sayangnya Koneko terkena last hit dari benteng milik Sairok yang membuatnya harus tereliminasi. Lalu ronde ketiga dimulai, di mana Issei yang kali ini maju karena tertantang oleh gajah milik Sairok. Tapi pas di arena bukannya battle malah buka-bukaan, anjay. Ternyata itu adalah strategi untuk melemahkan iman dari Issei. Saat iman Issei udah mulai goyah, tante-tantenya malah salah buka. Mungkin bagi kalian yang udah nonton full animenya paham pasti maksudku apa. Kemudian Issei yang melihat itu malah ngamuk dan langsung aja dijeder sehingga Issei dapat menangin ronde ketiga. Wait, bentar. Karena takutnya nanti terlalu spoiler untuk yang belum nonton, jadinya aku skip aja pas lawan Sairok ya, oke? Oke. Kita lanjut, akhirnya Sairok bisa maju karena poin yang didapat adalah 12. Sedangkan yang bakal melawannya adalah Kiba, Roswise, sama Xenovia. Cuma walaupun udah 3 versus 1, tetap mereka nggak bisa ngalahin si Sairok karena emang terlalu OP bet. Tapi respect juga lah kepada mereka yang rela melawan Sairok demi ngabisin staminanya buat melawan Issei nanti. Dan tiba juga giliran Issei sama Rias bakal melawan Sairok. Di sini Issei udah emosian bet karena teman-temannya kalah semua. Di sisi lain, Rias bakal melawan singa yang gede bet kayak punya saya. Azazel mengatakan kalau itu adalah salah satu secret gear paling kuat, yaitu kapak Regulus Namea. Singkat aja, terjadi epic battle yang membuat aku aja bingung jelasinnya kayak gimana. Ya pastinya Issei berhasil mengkombo Sairok sampai tumbang. Tapi Issei melihat Rias juga harus kalah sama tuh singa sampai sekarat. Terpaksa Issei harus memakai air mata Phoenix untuk menyembuhkan Rias. Setelah itu Issei meminta Sairok menggunakan kekuatan singa tersebut karena nggak seru dong kalau Sairok nggak memakai kekuatan penuhnya. Lalu berubahlah Sairok ke mode Balance Breaker. By the way, armornya ini mirip bet sama kayak di anime Senseiya kalau kalian tahu. Kita lanjut, mereka pun battle lagi dan pas Issei mencoba bogem ternyata nggak ada rasa. Geli-geli ketek. Tapi pas Sairok yang bogem, si Issei malah pingsan. Kemudian Issei memasuki alam bawah sadarnya. Lalu para pendahulu Secret Gear meminta Issei agar memakai mode Jarganet Drive. Issei di situ hampir terpengaruh untuk berubah, tapi para bocil-bocil menyadarkannya kembali. Issei pun langsung aja adu kecot dengan para pendahulu itu. Terus tiba-tiba datang Albion yang ingin membantu Issei. Dan berhasillah Issei menyadarkan para senior-seniornya. Lanjut, Issei pun berubah ke mode yang lebih badass lagi. Lalu The Drake mengatakan kalau kutukannya udah hilang semua dan Issei bisa langsung promosi ke Bidak Ratu. Battle akhirnya terjadi lagi. Cuma kali ini lebih epic dari yang tadi. Dimana padahal Sairok udah kalah, tapi ternyata mendapatkan kekuatannya lagi berkat bayang-bayang ibunya. Setelah battle cukup lama, Issei baru menyadari kalau Sairok ini udah pingsan dari tadi karena udah mengeluarkan seluruh tenaganya. Dan keluarga Gremory dapat memenangkan rating game. Cuma kita perlu apresiasi lah terhadap perjuangan si Sairok ini. Scan pun berpindah saat festival sekolah dimulai. Tapi di sini aku cut aja ya pas malamnya, dimana Issei mendapatkan kesempatan buat berduaan doang sama Rias.
Lalu anime ini ditutup dengan Issei yang pada akhirnya memberanikan diri untuk menembak. Dan pastinya diterima ya. Gak kayak kalian gitu, butuh waktu, ujung-ujungnya malah gak diterima. Ups. Bisa dilihat setelah sekian lama dari awal season ngekode-kode, akhirnya mereka berdua resmi jadian. Kalau kalian kapan? Anjing, dada gua sakit. Tapi sebelum nyosor, biasalah pasti ada yang kepo, yaitu teman-temannya. Cuma mereka ngerti dan membiarkan Issei sama Rias berdua lagi. Dan kalian udah tahu kayak gimana kelanjutannya, yaitu nyosor. Habis itu cerita pun selesai. Akhirnya season 4 selesai juga ya. Walaupun masih gantung ceritanya. Kita tunggu aja untuk season 5 nanti dari anime ini, walaupun gak tahu bakal keluarnya kapan. Dan banyak dari kalian juga yang protes soal grafik dari animenya, apalagi karakternya ya, karena beda bet dari season-season sebelumnya. Ya aku juga sama sih sebenarnya. Ada yang bilang jelek lah, burik lah, mukanya lonjong kayak kue putu. Ya pokoknya banyak lah. Maklum namanya juga ganti studio gitu. Ya semoga aja nanti di season 5 bisa lebih baik grafiknya ya. Amin. Dan bagi kalian yang rada-rada so tau nih, bisa komen aja kira-kira kapan sih ini season 5-nya bakal rilis. Oke? Ya udah sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Apalagi nonton season 1, season 2, season 3, season 4. Mantap jiwa kalian, gile. Jangan lupa like kalau kalian suka, tapi kalau enggak ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, atau supaya aku makin semangat buat kontennya dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.